Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran matematika bab statistika. Sini kita menggunakan sumber buku yaitu aktif menggunakan matematika. Kali ini kita akan membuat tabel distribusi berkelompok, yaitu dengan urutan atau langkah-langkah sebagai berikut, yaitu langkah pertama menentukan jangkauan data, yaitu nilai datum data umum terbesar dikurangi datum terkecil. Di sini ya, terbesar dikurangi terkecil. Langkah berikutnya yaitu menentukan banyak kelas interval. Kelas interval adalah pembagian data ke dalam interval tertentu. Untuk menentukan banyak kelas, gunakan aturan Sturges, yaitu aturan di mana kelas interval sama dengan 1 ditambah 3,3 log n. Log adalah notasi di mana 10 pangkat. Nanti kalian bisa menggunakan kalkulator. Log n bisa menggunakan kalkulator atau tabel logaritma. Logaritma ini akan dibahas pada bab yang lainnya tentang logaritma. Langkah berikutnya yaitu menentukan panjang kelas interval. Kalau tadi sudah langkah pertama kita menentukan jangkauan, berikutnya adalah menentukan panjang kelas interval, di mana jangkauan dibagi banyaknya kelas atau K, sehingga nilai P harus disesuaikan dengan ketelitian data. Jika data yang digunakan teliti sampai satuan, panjang kelas harus teliti sampai satuan juga, atau nanti berupa desimal 0, sekian, 0, sekian sekian. Itulah tingkat ketelitian di sini. Teliti. Langkah berikutnya yaitu menentukan batas kelas interval. Langkah kelima menentukan titik tengah interval, di mana titik tengah yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Langkah keenam menentukan tabel distribusi frekuensi berkelompok disertai nilai tepi atas dan tepi bawah. Perhatikan di sini tepi batas kelas yaitu nilai ujung bawah, batas bawah kelas yaitu nilai ujung bawah pada suatu kelas. Batas atas yaitu nilai ujung atas pada suatu kelas. Perhatikan, selain memiliki batas kelas, setiap kelas juga memiliki panjang kelas. Panjang kelas adalah selisih tepi atas dengan tepi bawah kelas tersebut. Itu perhatikan, misal panjang kelas tepi selisih tepi atas dengan tepi bawah. Sehingga perlu diperhatikan lagi di sini ada tingkat teliti sampai 0,5, tepi atas pun seperti ini 0,5, sehingga itulah ketelitian. Ada pula ketelitian 0,05 bergantung dari tingkat ketelitian data. Panjang kelas, sekali lagi panjang kelas yaitu selisih tepi atas dengan tepi bawah pada kelas
tersebut. Lebih mudahnya kita akan mempraktekkan dengan contoh soal sebagai berikut. Perhatikan nilai ulangan akuntansi dari 60 siswa. Ingat, 60. Berarti kita memiliki 60 data umum. Disajikan seperti yang ada di tampilan ini. Jika kita perhatikan di sini, kita urut, perhatikan ada nilai terendah, ada nilai tertinggi. Artinya X minimum yaitu 10, X maksimum 98. Jika kita perhatikan pada data ini. Bagaimana untuk membuat tabel frekuensi? Kita menggunakan langkah-langkah seperti yang ada di atas. Untuk menjawab soal di atas, maka gunakan langkah-langkah sebagai berikut yang sudah dijelaskan di atas, yaitu menentukan jangkauan, di mana nilai terbesar, nilai maksimum 98, nilai minimumnya adalah 10, sehingga jangkauannya adalah 98 dikurangi 10. Langkah kedua, menentukan kelas interval, yaitu dengan rumus paten. Ya, ini sudah rumus 1 plus 3,3 log N. N banyak data. Banyak data. Dimana pada soal ini ada 60. Kita masukkan ke persamaan. Ya, ketemu 1,78. Dari mana? Kita gunakan tabel atau kalkulator, sehingga diperoleh kelas interval 6,87. Karena wajib bilangan bulat, maka harus kita bulatkan. 6,87 dibulatkan menjadi 7. Langkah ketiga, menentukan panjang kelas P, yaitu di mana panjang kelas sama dengan jangkauan dibagi kelas interval. 88 dibagi 7, ketemu 12,6. Karena nilai ulangan dari data yaitu satuan ketelitiannya, sehingga kita pergunakan P sama dengan 13 atau 12, kita bulatkan. Untuk kasus ini kita menggunakan P13. Langkah keempat, menentukan batas kelas interval di sini. Perhatikan untuk kelas pertama, ya, kelas pertama yaitu X minimum batas bawah, ditambah P min 1, sehingga untuk kelas pertama menjadi 10 plus P yaitu 13 min 1, ketemulah 10 plus 12 yaitu 22. Maka inilah hasilnya. Sehingga kelas pertama memiliki interval dari nilai 10 sampai 22. Berikutnya demikian. Untuk kelas kedua kita ambil 23 batas paling bawah. Setelah 22 lanjut, setelah 22 kan 23, maka ini sebagai batas bawah. Plus 12 dari mana? Dari ini tadi, ya, bukan X minimum lagi, batas bawahnya ditambah 12, sehingga diperoleh persamaan ini.
sehingga batas intervalnya adalah 23 sampai 35. Terus ke kelas 3 pun demikian. 36 setelah 35 36 plus 12 ketemu 48, sehingga kelas intervalnya 36 sampai 48. Berikutnya 49 61 62 sampai 74, 75 sampai 87, 88 sampai 100, karena nilai ulangan maksimum adalah 100. Perhatikan di sini, karena kita harus memiliki 7 kelas. Langkah kelima, menentukan titik tengah kelas. Apa fungsinya? Kita akan tahu ya pada statistika berikut-berikutnya, fungsi dari titik tengah tersebut. Untuk titik tengah kelas 1 yaitu 10 ditambah 22, yaitu tadi batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, ketemu 16. Titik tengahnya 29. Akan lebih mudah jikalau tiap kelas ini coba perhatikan 16 ke 29, karena tadi panjang kelasnya atau yaitu 13. Karena P sama dengan 13, maka bisa dijumlahkan terus seperti ini ya, sampai titik tengah pada kelas ke-7 plus 13 ya kan temunya. Nah, ini cara mudahnya ya, pasti. Langkah ke-6, menentukan tabel distribusi frekuensi per kelompok disertai nilai tepi atas dan tepi bawah. Perhatikan di sini kita pasangkan nilainya tadi ya, panjang kelas intervalnya 10 ya, sampai 22, kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, 5, ke-6 dan ke-7. Di sini ada nilai titik tengah ya, XI, nilai tengah dari kelas pertama. Perhatikan kelas di sini enggak usah ditulis sebetulnya, kelas 1, kelas kedua, kelas ketiga, keempat dan seterusnya. Artinya nilai tengah XI yaitu kelas pertama, nilai tengah pertama, nilai tengah kelas kedua dan seterusnya. Tepi bawah, perhatikan kenapa 9,5, yaitu untuk ketelitian 0,5 di sini. Oke, saya hapus dulu biar kelihatan. 9,5. Tepi atasnya 22,5. Artinya antara 22 dan 23. Sehingga tepi bawahnya untuk interval kelas kedua 22,5 seterusnya. Jika kalian kurangkan tepi bawah dengan tepi atas dengan tepi bawah, akan ketemu apa? 13. Artinya panjang kelasnya sesuai di sini. Turus. Nah, turus diperoleh dari banyaknya data. Yang masuk antara 10 sampai 22, berapa siswa yang mendapatkan nilai itu? Kasih coret 1, 2, 3. Pun demikian yang nilainya 23 sampai 35. Nah, ada berapa siswa? Terus sampai habis siapa yang masuk ke interval kelas tersebut. Antara turus ya, dengan soal harus sinkron. Ngetesnya bagaimana? Jumlah frekuensi harus ketemu 60. Harus ketemu 60. Jika tidak 60, maka ada data yang terlewat, tidak masukkan ke sini, tidak terhitung di sini. Sehingga data itu terlewat, harus klop ya. Sekali lagi harus teliti ya. Sekali lagi nilai tengah ini akan kita bahas kenapa
harus ada nilai tengah. Tepi bawah, tepi atas. Langkah terakhir yaitu menentukan, membuat tabel. Di sini grafik, ada yang bilang grafik bar yang kotak ini ya. Tepi bawah lah ini fungsinya, tepi atas harus berimpit. Kenapa ini muncul 22,5? Karena menggunakan untuk memudahkan kita membuat grafik ya. Untuk poligon, nah ini histogram yang kotak-kotak seperti ini. Perhatikan histogram yang bentuk garis seperti ini. Ini adalah poligon. Nilai. Di sini nilai ulangan untuk sumbu mendatar, sumbu vertikalnya adalah frekuensi banyaknya data pada interval kelas. Artinya di sini interval kelas 1, interval kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Setelah sudah mampu membuat tabel frekuensi data per kelompok, nah ini ada kelanjutannya yaitu rata-rata data per kelompok. Dari tabel tadi kita akan mendapatkan kemudahan dalam mencari rata-rata. Fungsi dari tabel tadi akan terjawab di sini. Bayangkan kalau data itu lebih dari 60, lebih dari 100, lebih dari 1000 dan seterusnya. Jika X1, X2 dan seterusnya nilai-nilai atau data ya, berukuran N dengan X1 sebanyak F1, artinya X1 kelompok pertama dengan frekuensi 1. Perhatikan di sini nilai tengah ya, frekuensi pada kelas itu. Sehingga rata-rata adalah rata-rata per kelompoknya sama dengan frekuensi dikalikan nilai tengah pada kelas interval pertama ditambah frekuensi kelas kedua dikali nilai tengah kelas kedua ditambah seterusnya sebanyak kelas itu dibagi frekuensi kelas pertama tambah frekuensi kelas 2 dan seterusnya. Artinya apa? Perkalian frekuensi tiap kelas dengan nilai tengah dari kelas tersebut dibagi total data. Mari kita mencoba menentukan nilai rata-rata dari tabel distribusi frekuensi per kelompok yang sudah kita buat di atas tadi sebelumnya. Oke, perhatikan dimana rata-rata sama dengan sigma frekuensi interval kelas dikalikan nilai tengah interval kelas dibagi frekuensi total frekuensinya. Sehingga kalau kita masukkan di sini, yuk kita hitung 16 dikali 3 ditambah 29 dikali 4 ditambah 42 dikali 5 ditambah 55 dikali 8 ditambah 68 dikali 14 ditambah 81 kali 21 ditambah 94 dikali 5, dimana sigma F atau frekuensinya adalah 60 di sini. Jadi dalam menentukan rata-rata yang perlu diperhatikan adalah nilai tengah sama frekuensi ya. Sehingga kalau kita
total ya, akan ketemu apa itu 48 ditambah 116 ditambah 210 ditambah 440 ditambah 952 ditambah 1701 ditambah 470 dibagi 60 ketemu rata-rata yaitu dibagi 60, 3937 bagi 60 yaitu ketemu 65,62, aslinya 1,22. Kita akan membulatkan menjadi 66 juga boleh ya. Apakah sama dengan rata-rata jika digunakan atau menggunakan seperti sebelumnya, yaitu banyaknya data kita urut, kita jumlahkan satu-satu dan dibagi jumlah data. Apakah sama? Silahkan dibuktikan. Demikian. Untuk menambah pemahaman, maka coba kalian kerjakan atau latihan seperti yang sudah kita pelajari. Tentukan rata-rata ya, tentukan rata-rata dari tabel data di sebelah ini ya. Tentukan rata-rata. Ada kelas 50 sampai 56 dan seterusnya dan frekuensinya. Maka tentukan rata-ratanya. Oke, silakan dikerjakan. Selamat mencoba dan belajar. Semoga sehat selalu dan diberi pemahaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.